Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja yang cocok ya. Ada yang vice versa mungkin ya, terbolak-balik. Dan ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini gitu ya. So, jadi kali ini temanya berjudul yang akhirnya akan bicara jujur ke kamu. Cie. Jadi kita lihat ya, yang pada akhirnya akan bicara jujur, akan komunikasi baik-baik ke kamu gitu ya. Oke, kita lihat. Wah, gemoy. Gemoy banget ya. Ini ya ada koneksi gitu, ada ikatan batin, ada chemistry ya. Kamu dan dia terkoneksi, begitu. Ini entah siapa. Ya sudah ada yang menarik diri, sudah ada yang menutup diri, membatasi diri. Ya kalau mirror, ya udah, diam-diaman, pasif-pasifan. Cukup. Sekian dan terima kasih. Ya ada yang kayak gitu, Kak, ya. Atau ya ada konflik batin begitu. Ya sebenarnya dia mencintaimu, ya. Dia pernah bahagia sama kamu. Atau ya kita sama-sama pernah bahagia, tapi ya ada drama yang terjadi, ada konflik, atau ya ada yang gak jujur selama ini, atau ya orangnya mendam, orangnya tertutup. Jadi ya gimana mau kelihatan jelas semuanya. Makanya ya pada akhirnya harus ada yang bicara jujur gitu. Dan aku ngerasa ini koneksinya ada yang sudah lama begitu ya, atau nggak terlalu lama ya, mau lama kah, mau nggak terlalu atau nggak begitu, tapi kayak kita seperti kembaran jiwa, seperti sudah kenal lama. Kita kayak sepasang sepatu yang kalau terpisahkan, nggak komunikasi, itu rasanya sakit gitu. Bayangin coba sepasang sepatu yang terpisah. Ya gimana caranya berjalan dengan satu sepatu, ya? Gitu loh, say. Jadi si Ceripa ini, atau siapa ini, Dora? Siapapun ini, aku ngerasanya ya dia pernah bersikap tidak jelas ke kamu. Atau memang hubungan gak jelas, dibiarkan begitu saja, ya. Ada beberapa yang kayak orangnya cuek sih, kayak yang bodoh amat gitu, emang aku harus ngapain. Atau ya aku orangnya bukan tipikal yang berjuang, aku tuh ya kayak gini, aku sulit yakin sama koneksi ini. Ya boro-boro yakin sama kamu ya, sulit juga yakin sama diriku sendiri. Dia rasa gitu. Cuma di sini entah Tuhan dan semesta ya, beserta para malaikat, bahkan ini ada leluhur ya, yang kayak membantu, bekerja sama, membuka mata hatinya, sehingga dia ngerasa pada akhirnya ya aku harus bicara jujur sama kamu. Gitu ya, bestie. Nah, misterius nih orangnya.
Aku ngerasanya dia udah biasa begitu, bersikap tidak apa adanya. Dia bisa aja nih orangnya sensi, mudah emosi, mengambil keputusan karena emosi, dia bertindak toksik ya. Ya karena dia tuh memang mungkin ada egonya. Dia melakukan segala sesuatu spontan, termasuk menyakiti kamu pun ya. Spontan karena ada ego. Ego itu kan bisa tiba-tiba terjadi, spontan aja gitu. Tuh sih. Oke, kita lihat dulu. Wah, ini ada surat. Ada surat berisi pesan dari dia, ya. Yang akhirnya ingin bicara jujur ke kamu. Wah, apa yang jadi pesannya ini ya? Surat darinya. Dia bilang begini loh. Sangat sulit ku percaya, perasaanku tidak pernah habis ke kamu. Aku bukanlah orang yang ekspresif. Aku susah terbuka. Aku banyak memendam semuanya selama ini. Banyak hal yang ingin kukatakan dan banyak yang mau aku ceritakan ke kamu. Banyak yang kupelajari dan kupahami ketika aku menarik diri, saat aku menutup diri. Aku menyadari perasaan cintaku ke kamu. Aku memiliki kerinduan untukmu. Aku juga sudah membuka pola pikirku untuk menyadari kesalahanku. Aku sudah berubah. Aku sempat menulis pesan yang panjang yang akan kutujukan ke kamu. Tapi sampai saat ini, aku belum punya keberanian untuk mengirim pesan ini. Satu hal yang perlu kamu tahu. Kamu sudah sangat baik selama ini. Maka dari itu, aku mau tidak mau, pasti akan bicara ke kamu. Dan aku harus bisa mengambil segala resiko. Gitu. Oke? Jadi, dia katakan, dia udah sempet nih nulis pesan panjang. Tapi sampai sekarang belum bisa dia kirim ke kamu. Atau dia udah merangkai kata-kata di otaknya ya, tapi masih sulit dia bicara jujur selama ini. Cuma ya, ketika dia sudah menyadari semuanya, ketika dia menutup dirinya, dia sadari kamu orang baik, ya seharusnya aku gak memperlakukan kamu dengan buruk. Harusnya aku gak begini, harusnya aku gak begitu. Jadi ya, akhirnya aku harus bisa, mau gak mau, aku harus ngambil resiko. Mau bertarung dengan ego, mau bertarung dengan Sergio, bertarung dengan Dora atau siapa ya. Ya apa gitu yang dia rasa. Ya mungkin gak tentang, ya bukan tentang harus bersatu atau enggak, harus jodoh atau gimana gitu. Kan bukan harus tentang penyatuan, tapi lebih kayak apa salahnya juga ya bicara sama kamu, apa salahnya ngomong sama kamu, silaturahmi dengan kamu orang baik gitu. Tuh loh. Oke, lanjutlah. Minum dulu say. Nah, ini ada lagi. Wah, aku udah tarik ya energinya. Aku udah tarik energi orang ini. Ya tentang energinya dia gitu maksudnya ya. Oke, nih. Wah, jadi di sini aku artikan maksudnya ya. Aku ngerasanya yang akhirnya akan bicara jujur ini, ya dia pernah meremehkan kamu. Dia pernah sia-siakan kamu, nyakitin kamu, atau ya menganggap kamu sebelah mata, atau dia bukan petarung gitu, dia bukan pejuang. Beberapa dealing sama
bow to the chill ya, bocil. Ya ada yang mungkin masih sulit bersikap dewasa. Ya, masih kayak ya gimana ya, aku tuh masih kekanak-kanakan, aku masih menye-menye, aku tuh masih pengen main. Aku tuh orangnya ya kalau ada sesuatu unek-unek, aku susah banget jujur, aku pendam. Aku tahu ada konflik batin, ada koneksi batin sama kamu. Aku tahu kalau kamu pengen aku berubah gitu. Hmm, ya itu sih, mungkin dia ada personal issue ya. Kayak di sini aku ngerasanya ada masalah di dalam dirinya sendiri. Atau ya ini tentang orang lain juga bisa ya, yang mempengaruhi personal issue-nya. Masalah dalam dirinya sendiri, itu juga karena yang lain. Tapi dia tuh seandainya bisa jujur atau suatu saat ya, kalau dia udah bicara jujur ke kamu, dia bakalan ngasih tahu. Mungkin dia bakalan ngomong, ya maaf ya saat itu aku kekanak-kanakan, aku tidak bersikap dewasa. Tapi ya ketika aku mau bicara jujur ya berarti aku udah dewasa nih, udah bisa menyikapi segala sesuatu dengan dewasa gitu. Ya aku ngerasa juga orang ini ya, si dia ini selama dia menutup diri, dia kan apa ya, bisa gitu connect dengan alam semesta gitu. Dia mungkin dapat petunjuk, dapat hidayah, mungkin dia dapat semacam ilham begitu. Jadi ada energi ya yang datang dari alam semesta, atau ya Tuhan membolak-balikan hatinya, ya para malaikat, leluhur ya, apalagi koneksi past life ya. Entah leluhur kalian bekerja untuk membuat kalian bicara lagi gitu. Ya akhirnya kebuka aja gitu mata batinnya. Mata hatinya kebuka juga, dia jadi orang yang menyadari bahwasannya ya aku nggak boleh sih seperti ini terus, walaupun ini aku biarkan begitu aja ya, tapi kayaknya nggak bisa. Bahkan di sini ada yang menyesal gitu ya, menyesal dalam artian kenapa ya aku jadi naif gitu, jadi nggak dewasa begitu, kenapa aku tuh kok kayak stupid banget ya, kenapa aku biarin ini begitu lama konflik dengan kamu. Itu ada ya, jadi kayak udah kaku gitu ngomongnya, udah kaku mau bicara apa, say hello aja kayak aduh itu harus ngumpulin tenaga bertahun-tahun ya. Ya beberapa ada yang berabad-abad, nah enggak lah, maksudnya kayak terasa udah lama gitu ya. Mau ini kasusnya beberapa minggu, beberapa bulan, tapi kayak ya udah lama lah. Apalagi kalau kita saling cinta ya, ketika tidak bersama, mau sebentar aja itu tetap terasa lama ya. Gitu. So orang ini dia ya sempatlah sia-siakan kamu, ngerasa ya dia lebih jago dari kamu, dia rasa ya kayak gimana pun kamu yang akan terus bucin, kamu yang akan terus mau berbuat baik ke dia. Tapi ya kayaknya keadaan berbalik ya, terutama kalian yang udah menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri. Ya dia jadi menghargai kamu, dia jadi ngerasa ya kamu tuh nggak pantas sih aku remehkan, aku nggak pantas sepele sama kamu gitu. Terus dia pengen banget nih bilang kamu jangan pergi, kamu jangan menyerah ya. Beberapa di antara mereka ya pengen bilang kayak kamu tuh apa nggak kasihan sama saya ya, tolong dong kamu punya belas kasihan lagi sama saya. Ya kalau saya buruk seperti ini harap dimaklumi, dimengerti. Ya aku berharap kamu maafin saya gitu ya, kamu maafin aku gitu. Jadi ya memang sebenarnya banyak banget sebenarnya yang mau dikatakan ya. Aku rasa 1 lembar, 2 lembar, bahkan 1 buku bisa aja nggak cukup ya untuk mengutarakan sesuatu ke kamu. Dari sekian banyak itu ya sebenarnya hanya sesuatu, hanya poin penting sebenarnya yang pengen dia jujurkan gitu. Jadi
orang ini sebenarnya masih ingin ada belas kasihan. Kayak, apa kamu nggak ada niat gitu cari aku? Apa kamu nggak ada niat ngejar-ngejar aku? Atau apa ya? Lakukanlah sesuatu. Ya begitu, ada yang bersikap seperti itu ya. Terus di sini aku ngerasanya misalnya orang ini kalau ada masalah ya, dia pengen dimengerti gitu. Kalau dia ada konflik, ada problem, atau ya dia masih belum bisa berjuang ke kamu, dia pengen kamu mengerti ya. Dia lebih kayak apa ya? Ya selalu pengen kamu kasihan sama dia. Ya dia playing victim gitulah. Dia kayak pengen kamu yang selalu mengerti dia. Dia pengen kamu memahami apapun kondisi dia. Ya, merasa selalu korban gitu ya. Ya ada orang yang seperti itu. Kemudian ya dia tuh ngerasanya kalau kamu ada niatan mau menyerah atau pengen pergi menjauh, mengikhlaskan semuanya, ya kamu pikir-pikir lagi lah ya. Misal kamu pengen lupain saya, pikir-pikir lagi lah. Apa nggak ada gitu sedikit kegemoyan saya? Apa nggak ada gitu sisi gemoy dalam diri aku yang pantas untuk kamu ingat ya? Ingat-ingatlah gemoynya aku. Aku kan juga ada baiknya ya. Ya dia pengen bilang gitu. Jadi apa ya, orang ini ngerasanya kamu pikirkan lagi kalau kamu mau menyerah. Meskipun aku buruk ya, meskipun aku ada buruknya, ya ingat juga lah sisi positif di dalam diriku. Ya itu sih. Terus dia tuh orangnya ini sebenarnya memang banyak beban ya. Dari sini aku ngelihat juga kayak ya sesungguhnya terjadi sesuatu di kehidupan dia. Hidup dia tidak baik-baik saja. Dia punya banyak masalah, banyak beban. Beberapa di antara mereka ya punya masalah sama keluarganya, masalah kerjaan, masalah uang. Ya, dia lagi stres juga mikirin hal-hal seperti itu. Dan aku ngerasa orang ini, dia seandainya bisa jujur, dia pengen bilang ke kamu, aku bisa kayak pecundang gini ya, kayak pengecut gini ya. Ya karena kehidupan aku dari dulu nggak enak gitu. Didikan orang tua, didikan keluarga, pergaulan aku, kehidupan aku yang toksik membentuk aku seperti ini gitu. Jadi ya aku memang egois, memang sulit terbuka gitu. Dan ini ya, orang ini ya kalau bisa jujur dia bakalan bilang, aku menunda-nunda melakukan sesuatu ke kamu, atau aku menunda-nunda komunikasi sama kamu, ya karena boro-boro ya menyelesaikan masalah dengan kamu. Menyelesaikan masalah aku aja, aku juga masih belum bisa gitu. Atau ini bisa vice versa ya. Aku tahu kamu juga di sana banyak beban. Aku juga tahu kamu di sana mungkin kamu fokus dengan yang lain. Kamu kan juga perlu fokus sama dirimu sendiri. Jadi kadang aku nunda-nunda ya, aku karena nggak enakan sama kamu. Aku takut ngeganggu kamu. Aku takut ganggu kamu ketika kamu di sana fokus sama hidupmu. Atau ya aku segan sama kamu ya. Jadi kalau ada orang yang merasa bersalah gini jadi segan ya. Jadi kayak bukan hanya takut tapi segan juga gitu. Segan banget sama kamu. Apalagi kalau kamu memang akhirnya dia ngerasa kamu orang yang punya kualitas gitu. Kamu orang yang punya nilai berharga. Jadi ya dia menghormati kamu ya sekarang. Aku rasa ada beberapa gitu. Atau suatu saat ya. Terus dia tuh kalau bisa jujur dia mau ngomong kayak, ya aku tuh bangga loh sama kamu. Bangga dalam artian ya, kamu udah berhasil healing, kamu udah berhasil menenangkan dirimu, kamu udah sembuhkan luka batin yang aku berikan gitu. Beberapa di sini kan ada yang memantau kamu, mengikuti perkembangan hidupmu. Atau ya kalian kan ada yang koneksi spiritual, sama-sama punya intuisi tajam. Jadi dalam diam kita bisa saling merasakan, oh, gua tahu nih Yolanda, lu di sana udah healing gitu.
lo di sana kayaknya udah hidup lebih baik, lebih bahagia. Ya, gua bangga sama lo gitu ya, Fernando. Jadi selain kayak ya kamu kan orang yang pernah aku sakiti gitu. Kamu orang yang pernah aku kecewakan, yang pernah aku sia-siakan. Terus kamu sekarang udah bangkit, kamu udah menemukan jati dirimu, kamu udah hargai dirimu, membuat dirimu berkualitas. Ya aku bangga gitu, bangga banget sama kamu. Ada yang pengen bilang seperti itu. Cie, tepuk tangan untuk kita semua. Makasih ya yang udah healing ya. And then kemudian aku ngerasanya apa ya, ya orang ini ya memang ada rasa ingin berterima kasih sama kamu ya, tidak hanya sekedar permohonan maaf, tapi pengen makasih juga. Kamu sebenarnya kayak sosok yang ya sebagai penolong gitu di kehidupan dia. Kamu bisa dibilang kayak pahlawan juga ya, karena kamu pernah baik sama dia. Dan kenapa bisa dibilang penolong ya? Karena kamu yang kayak secara tidak langsung mempunyai energi untuk menyadarkan dia bahwasanya ya dia harus kembali ke jalan yang lebih baik. Ini berapa dari mereka ngerasanya kamu tuh penyelamat di hidupnya. Yang tadinya dia punya hidup yang gelap gulita jadi bercahaya. Karena dia menemukan cahaya di dalam dirimu. Dan ini nih, dia pengen mencium kamu. Ada yang pengen kayak mencium kamu gitu ya. Ada yang pengen kontak seksual kayak ya minimal menyentuh kamu, menyentuh tanganmu. Ada yang pengen bilang ya boleh nggak gandengan tangan ya. Atau ya ini tadi ada yang pengen mencium ya, mungkin ini yang udah kangen parah ya. Terus di sini bisa vice versa, bisa dia yang pengen dicium sama kamu. Karena ini berapa tentang ada yang sakit secara fisik ya. Dia mungkin sekarang kurang sehat juga gitu, entah dia sakit, jadi dia kayak pengen bilang ya aku sakit loh, pengen dipeluk, dicium atau apa. Atau suatu saat dia akan jujur, aku pernah lo terpuruk sampai sakit. Di situ aku kangen banget sama perhatianmu, atau aku menginginkan sentuhan dari kamu. Terus di sini dia juga kalau bisa jujur, dia pengen bilang, ya kamu jaga kesehatan. Atau ya suatu saat kalau aku bisa bicara jujur, aku pengen bilang, aku selalu berharap yang baik ya untuk kamu. Semoga kamu di sana sehat-sehat aja. Semoga kamu jaga kesehatan. Semoga kamu bisa jaga dirimu sendiri. Atau kamu ya semoga bahagia di sana. Kayak gitu ya. Ini berapa ada yang sesayang itu sih sama kamu. Oke, lanjut ya. Aku shuffle dulu. Nah, di sini aku ngerasanya ini memang orangnya ada yang jauh atau ya menjauh gitu ya, berjarak. Jadi di sini dia nggak pernah berhenti suka sama kamu ya, nggak pernah berhenti mencintaimu. Mungkin kayak isi suratnya tadi ya. Kan tadi dia bilang tuh, ya sulit banget sih aku percaya perasaan aku nggak habis-habis ke kamu. Bahkan ketika dia sudah ada pilihan lain, mungkin ada fokusnya ke yang lain, tapi tetap aja kayak perasaannya tumbuhnya ke kamu lagi. Makanya dia ngerasa kok kayak gini ya, kok aku aneh gitu. Terus ya seandainya bisa jujur, dia tuh pengen katakan dia benar-benar menyesali egonya, dia menyesali keras kepalanya itu. Beberapa di antara mereka pengen sih menjelaskan, ya bukannya aku nggak mau langsung ngomong sama kamu, tapi ya di pihak aku ada yang lain, atau vice versa ya, kebalik.
Ya di antara kita mungkin ada yang lain, ada fokus ke yang lain. Jadi kalau aku ngelakuin sesuatu ke kamu, aku harus hati-hati. Aku harus pikirkan baik-baik karena ini mengambil resiko. Aku takut terjadi sesuatu yang berbahaya. Aku takut jadi merasa berdosa gitu. Kalau ada yang lain, ya. Gitu. Cuma apapun itu ya, sebenarnya orang ini sayang sama kamu, ya. Dan akhirnya aku ngerasa meskipun memakan waktu yang lama, ya. Ini kan lama banget ini nanti ya, beberapa kalian. Tapi mudah-mudahan ada yang segera ya. Cuma aku ngerasanya butuh waktu, butuh proses sampai dia benar-benar bisa bicara jujur sama kamu tentang semua yang dia rasakan ke kamu, ya. Ini cepat atau lambat ya, ada yang benar-benar terjadi ya. Kayak setidaknya bicara gitu, mau ketemu atau enggak ya, setidaknya ngomong. Akhirnya ada yang bicara jujur nantinya ke kamu. Oke, sekarang aku udah shuffle ciri tambahan biar cepat ya. Cie. Ini udah di shuffle biar cepat gitu kak ya. Oke. Nah, huruf dulu ya. Tara. Nah, ini dia Tara. Huruf ini namanya siapa nih? Dia atau kamu? Kalian beberapa. Ada huruf R, I, W, H, D, A, M, E, U, T, S, Y. Ada C, ada B, ada V, ada Q, Z, ada F. Oke, nah selanjutnya apa? Angka dulu, baru zodiak, lalu ya nanti ada lagi. Huruf udah, sekarang angka. Angka berkaitan dia atau kamu ya. Kalian beberapa. Ini angka 24. 24, 1, ada 10, 16, 14, ada 20, ada 5, 23, 28, 15, 29. Ada angka 2, 25, angka 9, angka berapa nih? 3, ada 13, ada 7, ada angka 30, 31, dan 26. Oke, zodiak dominan. Ini yang terbaca ya, bisa dia atau kamu. Kalian beberapa. Dominan ini ada Capricorn, Aries, Pisces, Sagittarius, Virgo, Libra, Aquarius, Cancer. Oke? Ya. Terus apa nih? Bulan spesial. Ada Desember, September, Januari, April, ada Juni, Mei, November, ada Februari, ya. Mungkin terjadi sesuatu. Oke. Selanjutnya tempat ya. Mungkin dekat daerah ini atau dari daerah ini. Pernah ke tempat ini, bisa juga punya keinginan pengen ke tempat ini ya. Nah, ini ada Pekanbaru, Mojokerto, Medan, Majalengka, Jepang, Aceh, Dubai, Manado, Palu, Taiwan, ada Palembang, Tapanuli, Bangka Belitung, Wonosobo, Trenggalek, Bukit Tinggi, Madura, ada Hong Kong, Cirebon, Tangerang, Indra,
Mayo. Ternate, Banyuwangi, Kalimantan, Cilacap, ada Afrika, Bogor, Cianjur, Depok, Sidoarjo, ada Lombok ya, Brebes dan Amerika. Oke, sampai sini dulu. Beberapa aja nih yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.